Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 12. Yang saya hormati Pak Dirjen Minerba beserta Direktur Utama Freeport, Aman, dan PT Kapuas Prima Citra, beserta seluruh hadirin yang saya hormati. Saya masuk ini dulu, Aman dulu ya, Aman. Sudah lama nggak ketemu Pak Rahmat soalnya nih Pak. Aman ini sekarang tidak seperti dulu lagi Pak ya, dipecah-pecah ya perusahaannya Pak ya. Kalau dulu kan Newmont satu saja kan, kalau sekarang ada Aman apa? Saya interaktif ada Aman Mineral, Aman apa, betul Pak ya? Ada beberapa perusahaan sekarang Pak. Untuk pertambangan itu Aman Mineral Nusa Tenggara. Terus industrinya ada lagi, smelternya? Smelternya Aman Mineral Industri, tapi di bawah Aman semuanya. Jadi di rootnya sendiri-sendiri? Di rootnya terpisah, tapi kebetulan saat ini saya menjabat dua-duanya. Berarti semacam holdingnya gitu? Terkait ya. Kenapa Pak? Dipecah-pecah itu kenapa Pak? Strategi perusahaannya dalam rangka apa itu? Salah satunya itu Pak, dipecah untuk memudahkan financingnya. Financing Pak ya? Salah satunya. Ya, bukan masalah pajak Pak ya? Enggak ada masalah. Bukan ya, saya kira masalah salah satunya pajak. itu Pak, karena investasi yang dibutuhkan untuk smelter dan juga operasi dengan tambang yang berbeda. Ya itu Pak, jadi kemudian saya melihat, jadi ini sekarang anodanya itu sudah kalau dulu kan masih dibawa ke Gersik ya, kalau nggak salah ya emas itu ya, pemurnian. Sekarang sudah sudah langsung di Aman ya? Ya, jadi sebelum ada smelter, produk dari Aman itu adalah konsentrat tembaga Pak, konsentrat tembaga. Iya Pak. Nah konsentrat tembaga ini sebagian besar diekspor, kalau ada kapasitas yang dibutuhkan di Gresik, itu kita bawa ke smelter Gresik. Nah karena sekarang smelternya di lokasi, itu konsentrat diolah sendiri, betul. Yang hasilnya 18 ton per. Kalau nanti kapasitas 100% itu hasilnya Pak, dia akan menghasilkan. Kayak yang di paparan Bapak ini kan 18 ton per annum per year, maksudnya 18 ton per tahun ya? Betul. Ini yang dihasilkan 2024? Bukan. Kalau dalam kapasitas penuh nantinya. Oh ini baru jadi rencana. Dalam kapasitas penuh nantinya, smelter yang kapasitas konsentrat input 900.000 akan menghasilkan 220.000 ton katoda tembaga, kemudian 18 ton emas dan lain-lain. Nah saat ini commissioning sedang berjalan, proses ramping up sedang berjalan, kapasitas sampai saat ini sekitar 48%. Jadi belum tercapai kapasitas maksimumnya. Bapak sekarang terkait anodanya itu, lumpur anoda itu menghasilkan emas itu berapa? Seperti Freeport tadi sudah menghasilkan 130 ton ya, dijual ke Aman ke 125 kilogram. 125 kilo ke Antam. Kalau ini Aman anode lain belum kita proses Pak. Berarti belum. Logam mulia belum berarti Pak? Belum. Kalau itu memang belum diproses. Karena kan saya lihat di paparan ini kalau nanti beroperasi itu 18 ton per annum. Betul. Emas 55 ton per annum perak olahan, 77 ton per annum selenium. Betul ya? Betul. Ini baru rencana yang tadi. Untuk kapasitas kalau mengolah 900.000 ton konsentrat. Yang tadinya ini yang sudah direncanakan ini enggak terlaksana, begitulah kira-kira Pak ya. Yang tadi minta relaksasi itu ya? Betul. Oke, biar saya memahami dulu Pak, apa yang disampaikan itu. Tadi saya mengira ini yang sudah terjadi Pak. Terus kemudian Bapak itu sudah melakukan bertambahnya bukaan lahan untuk lokasi output dam ya Pak ya. Dari 2022 sampai 2030 itu sekitar 338 hektar ya Pak ya. Output damnya. Saya lihat. Untuk penambangan? Ya, penambangan. Ya, untuk penambangan. Karena itu perluasan berhubungan dengan fase penambangannya. Dari fase 7 ke fase 8. Pertanyaan saya adalah, sistem pengelolaan air asam tambangnya itu seperti apa Pak? Karena harusnya kolam Bapak masih kolam yang lama, pasti melimpah
terbuang kemana itu? Saya khawatirkan itu terjadi berpotensi adanya limpasan air tambang di lingkungan sekitarnya, Pak. Kan Bapak belum tambah ponnya kan? Silakan langsung, Ya. saya interaktif aja. Jadi proses penambangan dengan luasan wilayah yang ada, itu kami membuat batasan di sekeliling hutan dan area penambangan. Dengan harapan kita bisa menangkap air yang bersih agar dia tidak masuk ke dalam area tambang. Ini Ya. pertama untuk mengurangi. Kedua, ponnya ini kami melakukan maintenance, Pak. Jadi yang tadinya kedalamannya ada lumpur lebih banyak, itu kita menggali lumpurnya lebih sering. Itu salah satunya. Kemudian proses utama dalam pon ini yang kami tingkatkan adalah kapasitas pumpingnya. Jadi pumpingnya kita tambah untuk meningkatkan kapasitas sehingga penambahan volume air yang timbul karena bukaan tadi itu bisa dihandle oleh pompa dan langsung bisa dimasukkan untuk pemrosesan airnya. Jadi tidak ada limpasan air asam tambang. Ya. Ya, ini saya rasa ini perlu Pak Pimpinan dengan lingkungan hidup kita melihat ke lapangan dan menjamin tidak adanya limpasan air asam tambang keluar, termasuk juga ke lingkungan permukiman, Pak. Karena saya berpikir secara teoritis, Pak, dengan tambahan pembukaan output dam 738 hektar itu harusnya air asam tambangnya bertambah, Pak, nggak mungkin tidak. Secara teori, Pak ya. Sebagaimanapun Bapak mengoptimalkan pon yang ada gitu. Kita pastikan di lapangan nanti, Pak. Apalagi pada saat musim hujan, Pak, musim hujan besar, Pak. Terus kemudian, Pak, ini terkait lingkungan ya, nanti kita dalami. Rencana aman terkait dengan proyek elang di Sumbawa Besar, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Itu memang sudah direncanakan atau sudah dimulai konstruksinya, Pak? Baik, untuk cadangan kami yang di Elang itu saat ini proses yang melakukan pengeboran terus ya untuk memastikan cadangan yang ada di dalam Elang. Bagian dari bisnis plan kami, makanya tadi saya sampaikan di awal kenapa kami memilih kapasitas 900.000 ton itu dengan memperhitungkan jumlah konsentrat yang akan diproduksi dari cadangan elang nanti. Elang ini diperkirakan saat ini ya dengan asumsi kita saat ini kemungkinan baru akan berproduksi dan mengkomplement dengan produksi di Batu Hijau itu di sekitar tahun 2030, Pak. Ya itu tapi sudah dimulai, Pak ya? Sudah dimulai. Untuk eksplorasi itu sudah mulai. berjalan, ya. Itu bagaimana koordinasi itu kan ada 2 kabupaten, Pak. Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Besar. Bapak sudah koordinasikan dengan pemerintah daerahnya? Sudah, Pak. Itu investasi kami dalam eksplorasi itu sudah sampai 200 juta dolar. Dan proses eksplorasi dan pengeboran sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2009. Kemudian itu berjalan terus. Saat ini kalau tidak salah ada sekitar 350 karyawan di sana dan kami berkoordinasi terus dengan Kabupaten Sumbawa ya di mana tempat. Respon masyarakat gimana, Pak? Sejauh ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus nanti kan akan terjadi tambahan material tailingnya, Pak ya. Sekarang material tailing Bapak kan dibuang ke laut, Pak ya. Betul. Yang ada sekarang. Betul. Nah, itu nanti dengan adanya elang besar itu kan akan semakin banyak itu. Bagaimana penyelesaian lingkungannya itu, Pak? Sudah dipikirkan? Kita sudah melakukan proses bahkan sampai perizinan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan proses itu semua sudah dilakukan sampai pada rencana peraturan atau peraturan teknis terhadap aktivitas-aktivitas kedepannya. Itu semua sudah tercakup dalam rencana pengembangan konsentrator yang saat ini sudah dalam proses untuk memproduksi kapasitas sampai 80 juta ton dimulai di tahun depan. Ya, Pak. Jadi saya rasa ini, Pak, banyak kaitan dengan lingkungan, apalagi pembuangan ke laut ini harus kita pastikan betul tidak ada masalah, apalagi ada pengembangan elang besar ini, Pak.
Tidak ada rencana dirubah ke darat Pak ya? Nggak ada ya? Saat ini tidak ada rencana untuk ke darat sesuai dengan studi yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah, Pak. Jadi proses perizinannya juga diikuti dan dilakukan oleh pemerintah, termasuk studi-studi tentang kemampuan Laut Selatan Sumbawa untuk menampung tailing yang akan diproduksi. Ya saya rasa juga perlu kita ke lapangan Pak, terutama kita tanya juga nelayan di sekitar sana. Ya. Ya kalau perusahaan ditanyakan nggak ada masalah Pak, tapi ada juga laporan ke kita dari nelayan-nelayan sekitar sana agar kita memastikan bahwa persoalan lingkungan ini aman. Terutama pembuangan tailing ini Pak. Terus kita juga minta jaminan bahwa pencemaran polusi udara, kebisingan ini tidak juga terjadi. Kemudian masalah rekrutmen tenaga kerja gimana Pak? Sejauh ini nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah? Tidak masalah, kita mengikuti semua proses. Dalam proses rekrutmen kemarin, karena kita dalam operasi normal itu sekitar 8.000 karyawan. Dalam pembangunan konsentrator, pembangunan smelter, pembangunan PLTG, pembangunan terminal gas, total karyawan yang bekerja di site itu sekitar sampai 35.000 karyawan. Dan prosesnya ini kita selalu melibatkan pemerintah, menginformasikan pemerintah dalam prosesnya. Oke Tadi Pak Mul, mengenai jadi gini, supaya adil ya, mengenai- jadi tanyakan aja, nanti akan dijawab serentak sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi itu Pak, Ya. itu yang paling penting, masalah lingkungan, tolong nanti dipaparkan lebih komprehensif ya, kalau tidak bisa nanti tertulis, dan tentu kita akan lihat ke lapangan karena ini sesuatu yang cukup serius ya, jangan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian nih pemegang saham mayoritas nih Salim Group Pak ya, kalau nggak salah ya Salim dengan Pak ini ya, berdua ya. ada 7 pemegang saham, kalau diizinkan Oke, Pak nanti pimpinan aja, nanti kami nanti boleh saja. submit ya, kita akan bisa Nanti sampaikan. nanti aja. Nanti saja Pak. Saya rasa itu untuk PT Aman karena saya sudah lama tidak mendalami, maka saya agak detail sedikit. Ingat masa waktu itu Pak, waktu perubahan saham dulu cukup ramai juga di Komisi 7. Dan Pak Rahmat memang hebat sejak dari Komisi 7 dulu masih beliau aja ini. Makanya saya ingat, sudah 14 tahun ya, sudah 10 tahun ya, 10 tahun lebih malah, 2016-17. Jadi kalau yang tadi yang Freeport ini yang tercatat di saya ini juga kalau beroperasi Pak ya, emas 50 ton per tahun, perak 210 ton per tahun, terus kemudian yang besar lagi selenium 285, bismut 220, timbal 2.200. Ini maksudnya ini nanti kalau sudah beroperasi ya, jadi saya tadi menangkap existingnya ternyata belum. Mungkin nanti kita dengar pemaparan yang atau jawaban yang lebih komprehensif. Kemudian Pak Dirjen saya lihat di fasilitas pemurniannya adalah fasilitas pemurnian smelter seluruh Indonesia nih, yang ada di seluruh Indonesia Pak ya, yang diberikan ke kita ini, yang disampaikan Pak Pasa tadi ada berapa, 13, tapi yang smelternya Bapak yang dari PT Kapuas Prima Citra belum masuk di daftar ini ya Pak ya, atau belum ada? Iya Pak, jadi memang tadi yang ditanyakan Ibu dari PKS, jadi sebenarnya ada yang di bawah tambang masuk ke Minerba, ada yang IUI Pak. Ya IUI kan ini kan IUI Industri. nih, smelter Ya, ini belum dimasukkan oleh Pak Dirjen ya? Oh dia IUI nggak masuk di sini? Belum. Terpisah ya? Oke, saya rasa itu pimpinan saya ingin mendalami saja apa yang dipaparkan nanti biar di jawaban nanti bisa kita dalami lagi. Terima kasih.